Kemudian coba bayangkan situasi ini. Pesanan sudah dikirim, dokumen ekspor sudah beres, tapi tiba-tiba notifikasi masuk dari buyer. Isinya bukan pujian, melainkan klaim. Barang tidak sesuai, rusak, dan mereka minta ganti rugi. Momen seperti ini biasanya bikin eksportir pemula langsung panik, keringat dingin. Padahal kemudian harus tahu, klaim dari buyer itu bukan kiamat bagi bisnis kita. Justru cara kemudian merespon dalam 48 jam pertama, itulah yang akan menentukan apa kontrak ini berlanjut cuan atau berhenti sampai di sini. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas langkah konkret menghadapi klaim dan komplain buyer secara profesional. Kita buang dulu teori yang rumit. Kita akan fokus pada action plan. Apa yang harus kemudian lakukan? Urut dari menit pertama klaim masuk sampai kasus dinyatakan close. Ada 3 poin krusial yang kita bahas hari ini. Yang pertama adalah bagaimana menerima dan memverifikasi klaim dengan data. Yang kedua, menentukan posisi tawar dan pilihan respon yang tepat. Yang ketiga, teknik menutup kasus untuk menjaga hubungan dagang jangka panjang. Kemudian ingat prinsip ini. Langkah pertama bukan meminta maaf dan bukan juga langsung menolak mentah-mentah. Langkah pertama seorang profesional adalah menjadi detektif. Kumpulkan fakta. Begitu klaim masuk, kemudian wajib minta buyer mengirimkan bukti tertulis. Jangan terima klaim hanya lewat chat WhatsApp kosong. Minta foto barangnya, video unboxing atau kondisi kemasan, atau kalau perlu laporan inspeksi dari pihak ketiga. Setelah bukti di tangan, kemudian harus mencocokkannya dengan dokumen ekspor yang kita pegang. Ambil packing list, ambil certificate of quality, dan yang paling penting, bill of lading. Nah, kemudian, bill of lading ini bukan sekedar kertas jalan. Ini adalah bukti hukum bahwa barang sudah diserahkan ke pihak pengangkut sesuai kondisi yang disepakati. Misalkan kemudian kirim furniture dari Jepara. Bill of lading membuktikan bahwa saat keluar dari Tanjung Mas, barang itu mulus. Tugas kemudian adalah memeriksa. Kerusakan ini terjadi sebelum atau sesudah barang naik kapal. Ini kunci untuk menentukan siapa yang salah. Kalau rusaknya di tengah laut karena badai, itu urusan forwarder atau asuransi kargo, bukan urusan dompet komandan. Resikonya fatal kalau tahap ini dilewati. Komandan bisa-bisa mengakui kesalahan yang bukan perbuatan komandan, lalu membayar ganti rugi yang tidak perlu. Kesimpulannya adalah, verifikasi itu wajib. Minta bukti visual, adu datanya dengan dokumen ekspor, dan tentukan titik kerusakannya. Kemudian sekalian, setelah data terkumpul, kita masuk ke tahap strategi. Ada 3 posisi yang mungkin terjadi di sini. Posisi yang pertama, memang murni kesalahan produksi kita. Entah speknya meleset atau packingnya kurang aman. Jika ini faktanya, kemudian harus gentle. Akui dengan cepat, jangan berbelit dan langsung tawarkan solusi. Solusinya bisa berupa kirim barang sebagai pengganti, diskon di next order, atau terbitkan credit note. Apa itu credit note? Sederhananya, ini adalah dokumen resmi pengurang tagihan. Contoh kasus, kemudian kirim kerajinan dari Jogja, ternyata 5% pecah. Kemudian terbitkan credit note senilai kerugian itu. Jadi buyer merasa adil dan uang mereka aman. Posisi kedua, kesalahan ada di pihak logistik atau forwarder. Di sini kemudian berperan sebagai fasilitator. Arahkan klaim buyer ke pihak pengiriman dan bantu mereka mengurus asuransi. Kemudian tidak keluar uang, tapi kemudian keluar tenaga untuk membantu. Ini nilai plus di mata buyer. Posisi yang ketiga yaitu klaim buyer mengada-ngada. Kemudian berhak dan harus berani menolak. Balas dengan surat resmi. Lampirkan bukti foto sebelum muat atau loading. Dan jelaskan bahwa kita sudah memenuhi kontrak. Gunakan bahasa bisnis yang dingin tapi sopan. Jangan emosi. Resiko kalau kemudian tidak punya posisi yang jelas, negosiasi bakal jadi debat kusir. Dan buyer yang nakal bisa memanfaatkan keraguan-raguan komandan. Kesimpulannya adalah, tentukan posisi kita. Salah produksi, salah kirim, atau buyer yang salah. Beda diagnosa, beda obatnya.
Kemudian, sebuah komplain yang diselesaikan dengan elegan seringkali justru bikin buyer makin loyal daripada transaksi yang lancar-lancar aja. Ini momen pembuktian integritas. Setelah solusi disepakati, entah ganti rugi atau tidak, kemudian wajib membuat dokumen penutup. Dokumen ini kita sebut settlement letter atau claim settlement agreement. Jangan cuma salaman atau deal di telepon. Surat ini harus mencakup detail klaimnya apa, solusi yang disepakati apa, kapan solusinya dieksekusi, dan satu lagi yang paling penting, pernyataan tegas bahwa dengan kesepakatan ini, masalah dianggap selesai, dan tidak ada tuntutan lain di kemudian hari. Sebagai penutup kemudian, bisnis ekspor itu bisnis kepercayaan. Masalah pasti ada, tapi cara kita menyelesaikannya adalah yang membedakan pedagang biasa dengan eksportir kelas dunia. Kalau kemudian merasa tips penanganan komplain ini bermanfaat untuk menyelamatkan bisnis komandan, jangan lupa klik tombol subscribe. Kita akan bahas lebih dalam soal dokumen ekspor di video selanjutnya. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.